Oke, nggak kerasa banget nih udah di episode 27 ya. Dan di sini ada sahabat gua ya, ketemunya di non-profit gua, Votes Indonesia ya. Namanya depannya ada Muhammad, tapi jangan sangka lu manggilnya dia Muhammad ya. Dia tuh dipanggilnya Gane, belakangnya malah ya. Kita sapa dulu orangnya. Halo Gane, Halo Kang, gimana sehat-sehat. kabar Kang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. masih winter, Alhamdulillah. tipis-tipis. Iya. Lu di sana ini kan berarti di mana daerah lu? Di Ternate, Maluku Utara. Ternate, artinya ini WIT Mhm. ya. Artinya WIT Iya. ya. Dan di sana jam 6 pagi ya, benar ya? Jam 8, Jam 8 8 pagi. pagi. Iya, 8 8 pagi. pagi. Mhm. Kalau di WIB baru jam 6 pagi. Gitu ya? 6 pagi. Oke. Oke. Gane, gua udah kenal lu dari tahun lalu. Banyak hal yang bisa gue ceritain ya. Lewat sports Aha. bootcamp, lewat event apa namanya waktu itu international student ya. Lu sempat jadi host Ya. juga gitu kan. Mhm. Gue bisa Mhm. cerita apapun, tapi biar viewers gue denger dari orangnya langsung, ya kan? Siapa sih Siap. Prayu Gane ini ya? Jadi gue bakal kasih lo Oke. 1 menit buat cerita. Oke? Silakan Gane. Oke, thank you Kang. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama gua Muhammad Prayogane. Biasanya dipanggil Gane. Gua sekarang kesibukan lagi menjalani tugas di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Maluku Utara di bawah Kementerian PUPR. Uh, Kesibukan lain gue sekarang juga lagi dalam artian menjadi volunteer di NGO-nya Kang Farid nih di Foods Indonesia sebagai fasilitator dan juga pernah menjadi host di Foods X International Students di eventnya Foods juga. Mungkin itu Kak. Oke, siap. Thank you ya Gane ya. Mungkin Ya, kalau gue boleh nambahin, lu juga sempat jadi mentor nggak sih di scholarship bootcamp ya kita? sempat Ya. Jadi kayaknya 1 kali kemarin. 3 role ya. Ada tiga Ya, role yang udah ambil. Dan guys, gue bocorin satu lagi. Jadi di VOTS itu ada program yang namanya kita harus sehat fisik dan mental gitu ya untuk mewujudi mhm, besar negara, namanya VOTS Life. Dan ini orang paling mhm. rajin buat setor-setor olahraganya. Ya lari, ya minuman yang sehat juga gitu ya, baca buku lah. Pokoknya fisik mental dia jaga banget. Dan itu sebenarnya gue pengen gue tanya, tapi nggak sekarang. Tapi nggak sekarang. Oke. Sekarang Mhm, waktunya gue kasih dia 2 menit dulu nih, kita dengerin ya. Gue juga penasaran kalau Gane mhm. cerita tentang leadership itu kayak apa. Soalnya kita belum pernah ya ngomong deep kayak gini ya Gane ya. Kayaknya Iya, baru belum sekarang belum. nih, baru Ini sekarang ini kita ini gua sharing. tunggu-tunggu nih. Oke, oke Gane ya. Begitu gue bilang speed lead ala Gane, lo lihat waktunya, artinya lo mulai. Oke, Oke, siap. oke, siap ya. Speed lead ala Mhm. Gane. Oke. Mungkin gua mulai dari awal gua penempatan dulu ya. Ya, Kang Farid sama kayak gue juga mungkin pernah merasakan penempatan pertama ketika menjadi seorang pegawai negeri. Itu pasti kita random nih, apalagi sebagai seorang laki gitu kan. Laki yang belum nikah pasti akan random. Nah, gua pertama kali penempatan itu langsung ke wilayah timur. Atau dalam hal ini Maluku Utara yang memang pembangunan jalannya itu masih sangat minim atau mungkin belum tersebar secara menyeluruh jaringan jalannya. Nah, gua selama 1-2 bulan itu sudah dikader sama pimpinan gua di sana untuk menjadi seorang asisten pemrograman, di mana itu berarti gua membawahi sekitar 4 atau 5 staf di dalam suatu satker itu. Nah, tantangannya apa yang gua alami saat itu adalah di mana gua yang notabene yang masih sangat muda saat itu yaitu 21 tahun harus membawahi sekitar 5 orang yang di mana umurnya di atas 30 tahun atau mungkin sudah berpengalaman yang sangat jauh. Nah, di sini gue alami adalah berbagai macam karakter dan terutama dari habit wilayah-wilayah lain. Ya, mungkin kita sering temui bahwa banyak orang yang mission oriented, ada yang money oriented, dan ada juga yang memang dia uh, semangat untuk bekerjanya itu masih tidak sama seperti yang wilayah barat atau wilayah tengah. Itu tantangan yang gue alami. Nah, apa yang gue lakukan di sini? Gue mencoba gua pelajari dari buku-buku juga tentang leadership bahwa kita harus melakukan yang namanya memaksimalkan yang disebut dengan psychological approachment, di mana kita bisa lead dengan empati dan membuat bahwa anggota atau member kita itu merasa nyaman dengan kita sebagai teman. Itu Oke, ada lagi nih? Cukup? cukup. Nanti sambil Oh, jalan aja. lanjut lagi ya. Oke, siap. Thank you, thank Lanjut you, lagi thank you dong. banget. Menarik, Oke. menarik, menarik, menarik banget. Mhm. Apa namanya?
yang lu sampein di sini, yang tadi lu sampein. Gue mau tanya satu aja, tipis aja. Buku favorit, buku Oke. leadership favorit lu, atau yang terakhir lu baca, yang lu keinget deh. Mungkin judulnya, mungkin Jadi, pengarangnya. oke. Jadi sebenarnya literally yang gue baca itu bukan kayak buku how to lead and bla bla Ya, bla gitu ya. Jadi banyak buku yang gue baca itu memang lebih kepada buku-buku yang sifatnya umum atau general. Tapi di sana oh banyak oke. item-item yang mengajarkan tentang leadership. Contoh nih, Paham kayak gue. bukunya The Compound Effect dari Darren Hardy. Company. Terus Ya, bukunya The Almanac of Naval Ravikant. Itu juga ah, mengajarkan tentang leadership. Ada juga beberapa oke, poin di sana paham. walaupun dia fokusnya kepada prosperity sama ini ya, Oke, sama bisnis gitu ya. bisnis. Terus Oh iya, iya, di oke. Atomic Habits pun juga kalau lu pernah baca pasti ada unsur-unsur leadershipnya kan. Iya, 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 Jadi iya, iya. Jadi lo, jadi bagaimana cara membuat kita menjadi seorang yang memang proper untuk ya menjalani kehidupan yang memang kita oke, inginkan. siap. Nah, dalam Oke, hal ini sebagai leader gitu. oke. Jadi lo mau bilang lo ngambil sarinya sebenarnya ya dari buku-buku itu sebenarnya Mhm, bukunya judulnya nggak eksplisit tentang leadership tapi lo bisa mhm, ambil tadi ya. Itu bagus ya mhm. Mas. Thank you ya. Tadi udah ada 3 buku yang lo sebutin. Oke. Nah Oke, ini sekarang juga lo udah gua kasih 2 menit. Sekarang giliran gua punya 2 menit juga nih. Tapi gua nggak cerita, oke, gua akan nanya nih. Oke ya. oke. Sip. Oke. Gane, tadi lu bilang kan, Mhm, nyampe ke unit baru penempatan pertama orangnya diverse, ya, motifnya mhm, diverse, ya kan? mhm. Simpel aja pertanyaan gue, apa sih makna diversity di sebuah tim atau di ranah leadership itu? Maksud gue, apa sih yang lu lihat dari diversity itu? Silakan. Oke. Menurut gua makna diversity jadi kayak ini ya. Kalau untuk diri gua pribadi, jadi kayak Ah, seolah-olah kayak sebuah tantangan. Karena gini, hmm, presiden aja itu memimpin suatu kabinet atau kementerian, nggak mungkin semuanya orang Jawa kan, nggak mungkin betul. semuanya orang yang sesuai daerah dia gitu. Iya, iya. Pasti ada dari Sumatera, ada dari Papua, Sulawesi, dan wataknya pasti nggak sama. Oke. Kemauan bekerjanya nggak sama, kemauan belajarnya nggak sama, ambisi Hmm, visi misinya nggak akan sama. Nah, itulah yang menurut gue pentingnya diverse yang membentuk atau meng-create kita sebagai leadership untuk bagaimana caranya kita mengkelompokkan orang-orang dengan perbedaan ini, dengan diversity ini, untuk menjadi suatu tim yang memang bisa menjadi solid. Karena apa? Di tiap-tiap wilayah itu, walaupun mereka ada flaws, ada kekurangan, pasti ada poin-poin lebih yang tidak ada di tiap-tiap daerah lain. Gue tidak katakan wilayah timur itu selalu konotasinya mungkin kurang ulet atau mungkin iya, iya. kurang Bukan semangat kayak gitu gitu ya. ya. Hmm. Tapi ada sisi di mana yang gue lihat di timur, mereka fokus orangnya. Ketika Oh, ada hal yang didelegasikan ke mereka, mereka akan hmm. kerjakan itu sampai selesai, bagaimanapun caranya, whatever it takes. Wah, Ah, gila. itu Komit ya. yang tidak gue lihat di orang Sumatera. Orang Sumatera Oke. rajin, tertib. Iya, iya, iya. Tapi ada momen di mana mereka merasa apabila tidak begitu fungsional ke diri mereka, maka mereka akan ya terkesan procrastinating aja, tapi akan Oh jadi iya, oke, selesai juga paham. gitu. Itu yang gue alami. Dapat gue. Jadi lo tuh barusan bilang gini ya ke gue, Kang, jadi Barat Timur Tengah nggak masalah gitu ya. Mhm, Itu mereka tuh ada strength-nya masing-masing ya. Yang lo mhm, udah bilang tadi, yang Timur nih apapun masalahnya pokoknya dia komit sampai beres gitu ya. Terus kelebihan yang Barat ini rutinitasnya rajin gitu ya kira-kira ya. mhm. Jadi gue suka nih lo mengangkat hal positifnya, strength-nya, dan leader memang harus bisa lihat itu ya. Dan itulah Ya, tugasnya untuk apa namanya, kayak match satu sama lain kayak puzzle ya, mana yang bagian yang cocok untuk beresin satu tugas satu tujuan. ya. Mhm. Oke. Nah, satu lagi. Ini nggak pakai waktu ya, Oke, jadi follow up aja. Lu bilang, oke. si A ini kelebihannya ini, si B ini kelebihan ini ya. Itu kan sesuatu yang baiknya, ya. Nah, biar balance kita ngomongin sebaliknya nih. Pasti kan ada masalah nih, pasti ada masalah. Kalau dalam perbedaan itu memang teorinya akan mencuatkan suatu uh, perbedaan awalnya ekstrimnya sampai konflik, gitu ya. Gue nggak tahu pernah kejadian apa nggak di lo gitu ya. Tapi gue pengen tanya, kalau ada konflik terjadi karena perbedaan itu, gitu ya, dan lu leadernya di situ, dan lu kan tadi bilang di kader ya buat mimpin 4 sampai 5 orang gitu ya. Itu kemarin, mungkin kedepannya lu bisa lebih gede lagi yang lu pimpin. Begitu ada konflik gitu. Kalau seorang Gane itu tackle-nya gimana kira-kira? Oke. Ini gue suka nih. Karena gue baru alami juga.
Oh, oke, Jadi pas dong. jadi faktanya awal tahun ini nih gue sedang tahap dalam perombakan tim sih, perombakan staff. Oke. Jadi gue struggle lumayan 1-2 tahun kemarin ini. Gue coba mawas diri juga, apakah memang sistem gue yang kurang berkenan di mereka, atau mereka yang memang nggak cocok di dalam tim gue. Karena menurut gue gini, tim itu akan solid kalau satu sama lain itu saling memberikan suatu simbiosis mutualisme. Kan? Setuju. Jadi tidak ada yang timpang di sana. Nah, pengalaman yang gue alami kemarin adalah di mana ada terjadi keributan, hal yang biasa di kantor, keributan antar staff, Oke. dan mengenai pekerjaan, di mana satu orang merasa bahwa saya kerja lebih banyak dari dia, kenapa saya tidak mendapatkan hak yang lebih dari dia. Nah, Oke. dan satu lagi merasa bahwa saya yang lebih dari dia. Nah, di Oke. sini gue sebagai pemimpin, apa yang gue lakuin? Gue tidak mencak-mencak dalam artian langsung memanggil mereka berdua ke dalam ruangan. Enggak. Gue lakukan yang sebut tadi yang gue katakan di awal, psychological approachment, di mana gue panggil satu-satu, dan pemimpin itu harus apa? Harus menjadi pendengar yang baik. Itu menurut gue. Jadi gue dengerin dari versi dia masalah itu, maksudnya versi yang sebut saja orang A. Orang A, gue dengerin, gue dalamin sampai di mana titik dia meminta solusi. Nah, di situ gue kasih solusi bla bla bla. Oke, next. Besoknya gue panggil orang B yang sedang berseteru atau sedang mengalami konflik di situ. Gue panggil dan gue dengar cerita versi dia tanpa memberitahu cerita versi dari orang A yang kemarin gue dengar. Oke. Nah, di sini gue mix di sini. Dan akhirnya gue tarik suatu kesimpulan bahwa solusinya adalah ini. Kalian harus ini. Jadi emang kita pertama jangan apa ya, ketika orang sedang ada masalah itu kita jangan jangan dulu menjadi seorang yang memberikan solusi terbaik. Jangan dulu, stop dulu situ. Kita jadi pendengar yang baik dulu, biarkan dia mengeluarkan apa yang mereka perdebatkan atau permasalahkan, dan kita sebagai leader memberikan solusi di akhir ketika mereka meminta. Itu yang gue tangkap. Nah, itulah sebenarnya kunci pokok dari yang disebut psychological approachment tadi. Jadi kita harus lebih empati, dan hari-hari berikutnya apa yang gue lakuin biar mereka lebih dalam artian begini, Kang. Oke, selesai nih mereka. Gue kasih solusi satu persatu. Besok hari ya, ketika telah kerjaan kan masih mandek nih karena mereka berseteru. Betul. Apa yang gue lakuin setelah itu? Gue coba melakukan psychological approachment lagi dengan menanyakan hari itu, hari ketiga, hari keempat, bukan tanya kerjaan mereka dulu. Karena gue jujur juga dikejar deadline. Kalau mereka nggak balik dalam kondisi normal secepatnya, ya gue pasti bakal tertinggal nih, gitu. Gue tanya kabar. Lu pernah ngerasa nggak, Kang? Ketika lu punya bawahan, tapi lu cuman bisa merintah dia nanya kerjaan mulu. Kira-kira dia pusing nggak? Stres nggak? Hal yang gue lakuin adalah gue tanya kabar, kondisi keluarga, kondisi fisik, kondisi permasalahan kemarin gimana? Sudah aman, sudah nyaman, siap bekerja, siap melaksanakan tugas. Dari situ kan mereka merasa terapresiasi, benar nggak? Karena jujur aja, tim, gue agak nggak suka dalam artian gini, gue nggak mau nyebut gue sebagai atasan dan bawahan gitu. Gue lebih suka kita di tim. Oke, secara struktur gue lebih tinggi, tapi gue anggap kalian itu kayak teman aja, keluarga gitu. Jadi nggak ada ketimpangan di sini. Nah itu simpelnya, Kang. Jadi to conclude, cara tackle konflik ala Gane gitu ya. Satu, ngelihat metain masalahnya clear dulu, siapa sama siapa. 2 orang, 3 orang, ya, grup antar grup atau apa, itu satu. Yang kedua, mencari informasinya secara clear. Kalau misalnya dikumpulin langsung semua mungkin jadi bias, mungkin saling nyalahin atau apa gitu kan. Akhirnya lo lakuin satu-satu dengan tetap ngejaga, bisa dibilang purity-nya dari informasinya gitu kan. Yang satu ngomong apa, keep. Yang satu ngomong apa, keep. Kira-kira kayak gitu ya. Biar apa? Biar lo tahu, oh pandangannya seperti ini gitu kan. Akhirnya baru deh step terakhirnya, lu bilang begitu mereka minta solusinya atau bahkan lu juga ngeramu nih apa yang sebenarnya terjadi, baru deh lu lakuin dengan tadi approach-nya ya secara safe gitu ya. Jadi nggak langsung nanya ke tugas karena memang itu dalam lingkupnya tugas gitu ya. Karena kan satu timnya tim tugas, tapi yang lu lakuin adalah tadi ngecek dulu secara personalitinya ya gitu ya. Udah aman belum gitu ya. Terus mungkin ada kayak hal yang memotivasinya dulu atau apa begitu benar-benar udah siap gitu baru deh lanjut lagi tugas kira-kira kayak gitu ya. Cocok. Thank you ya Gane, ini dapat banget sih karena
pasti pasti terjadi, mau di government, mau di private, mau dimanapun itu lumrah aja, perbedaan itu selalu ada. Tapi yang paling penting adalah Mhm, gimana kita cara tackle-nya. Dan gue makasih banget lo mhm. tadi berkenan sharing, yang menurut gue itu inspiring sih buat siapapun gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Oke. Nah, intro udah ya kan, terus tadi cerita udah ya kan, pengalaman lu penempatan pertama, terus bisa dibilang jadi atasan pertama, bukan atasan sih, kayak ketua tim lah bisa dibilang gitu ya. Ketua tim Iya. Mhm. pertama ya kan, dan lu ngerasain pengalaman pertama juga, wah ini ada perbedaan gimana nih caranya. Tapi gue percaya sih, lu tuh kan, gue udah kenal lu juga gitu, bukan orang baru ya, gue yakin lu bisa bisa tackle itu gitu ya. Dan mudah-mudahan tim lu Mhm. tetap solid juga gitu. Nah, kita masuk ke Oke. konklusi nih kan ya. Jadi di konklusi ini, gue pengen tanya satu hal, masih relate sama yang tadi ya. Dan ini Oke. bisa lu Mhm. sekalian conclude apa yang lu udah ceritain dari depan tadi. Gue tertarik sama bagian pada saat lu bilang ngeramu, nge-match informasinya, gitu kan. Gue kalau di posisi lu itu pasti mendengar dua hal yang berbeda, ya kan. Si A Oke. ngomongnya begini, si B ngomongnya begini. Atau kalau lagi skripsian atau bikin jurnal kan kadang info suka bertolak belakang ya. Yang satu Mhm. pendapatnya seperti ini, yang satu pendapatnya seperti ini. Datanya yang satu ngomong ini, yang satu datanya bilang ini. Nah, gue pengen nanya, decision making lu itu prosesnya gimana? Sampai lo ketemu, ah ini solusinya, gitu loh. Oke. Silakan. Satu hal yang selalu ngebantu gua dalam membentuk suatu solusi di tiap Hmm, 3, 4, atau 2 masalah yang berbeda adalah pertama tuh ingat dulu misi, Bang. Itu Kang, misi. hmm, Jadi kita fokus dulu mission oriented. Dalam artian begini, hmm. ketika si A dan si B, gua ukur masalah yang A ini berfokus kepada misi nggak? Atau Oke. jangan-jangan fokusnya kepada diri sendiri, Oh, gitu oke. kan? Yang B, bagaimana kondisi masalahnya? Kira-kira berimplikasi langsung nggak ke dalam misi kita sebagai seorang pegawai gitu? Ya. Membantu kesatuan kerja kita nggak kira-kira? Nah, Hmm, di situ gue akhirnya kayak gini, Kang. Kayak kita kalau membuat kue gitu ya, kayak trial error, lu pasti akan coba semua macam bahan. ingredients, Iya. bahan pasti. Coba semua, pasti trial error, dan lu coba. Habis lu oven, ini kurang enak. Oh, ini Iya. kurang gula. Oh, ini kurang garam. Oh, ini kurang baking Iya, iya, soda. iya, iya, Nah, iya. tapi itu di situasi yang berbeda. Lu nggak Hmm, coba itu bersamaan. Nggak mungkin lu sewa hmm, 5 oven, lu oke, buat sama-sama. Lu coba saat itu dengan satu oven saja. Nah, di situ lu oke. ambil, nah, ketemu akhirnya trial error terus. Nah, tapi yang paling kuncinya adalah misi. Jadi solusi yang gua Hmm, selalu tangkap itu adalah di mana gua akan encourage orang yang masalahnya ini lebih kepada pribadi untuk selalu ingat kepada misi. Karena apa? oh, Menurut gua ketika kita dalam di kantor, yang paling penting adalah misi kerja. Oke, oke. pribadi lu mungkin terkena atau tersakiti di situ kan. Cuman selalu fokus misi di situ. Karena Oke. apa? Ketika misi selesai, lu pasti happy, tim Hmm, ya, happy, semua happy. setuju. Dan gue tipe orang yang selalu memberikan suatu apresiasi ke tim gue, baik Oke, dari secara situasi ataupun dengan material juga. oke, dapat ya. Jadi Mhm. gue udah sering dengar solusi dari decision making itu adalah trial and error. Ya, namanya juga kita kan dengan orang yang Mhm. berbeda, situasi yang berbeda, tempat yang Iya. berbeda. Artinya nggak bisa punya satu jurus atau satu resep buat solving sesuatu. Mhm. Gitu kan. Gue cuma sebatas itu dengar ada trial and error. Tapi lu melengkapinya bagus gitu. Trial and errornya bukan asal coba, tapi harus di-relate sama Iya. misi, visi atau goalnya dari yang lebih Iya. gede lagi. Kalau di tim ya Mhm. berarti goalnya tim. Kalau di organisasi ya artinya goal organisasi. Kira-kira kayak gitu. Iya, Gitu ya. Udah sampai itu ya. totally. Oke. Mhm. Oke. Gane, thank you banget sharingnya ya. Udah Oke. lama nih nggak ngobrol dan khususnya ini kayak pertama kita ngomong deep tentang Iya. apa namanya Mhm. ya bisa dibilang leadership lo ya dan gue salut sih lu Oke. masih muda ya dan lu bisa ngelihat sesuatu dengan netral dan akhirnya tadi bisa nyemangatin lagi tim lu untuk lanjut kerja lagi kira-kira kayak gitu ya. Oke. Oke, Mhm. sip ya. Makasih banyak waktunya Gane ya. Nanti kalau Siap. ada waktu lagi Siap. kita di lain kesempatan kita ngobrol Oke. lagi. Oke, ya. Oke. Oke, viewers gue sekian dulu di Speedlit episode 27 bareng Gane ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.